Pada tahun 1304, seorang raja dari Skotlandia meninggal dunia. Karena raja tersebut tak punya keturunan, akhirnya para kesatria Skotlandia saat itu memutuskan untuk memilih seorang raja dari Inggris bernama Edward sebagai penerus. Edward dipercaya menjadi raja untuk memimpin kerajaan Skotlandia dan Inggris. Namun Edward justru malah lebih berpihak kepada kerajaan Inggris. Ia kemudian menjajah tanah Skotlandia serta mewajibkan semua rakyat Skotlandia membayar pajak pada kerajaan Inggris. Bertahun-tahun setelah penjajahan itu, seorang pria bernama Wallace memimpin rakyat Skotlandia untuk melakukan pemberontakan. Namun sayangnya Wallace kalah lalu bersembunyi di suatu tempat. Setelah kekalahan Wallace, para ksatria Skotlandia pun mau tak mau terpaksa mengakui Edward sebagai raja. Dan salah satu ksatria Skotlandia itu bernama Robert the Bruce. Robert bersama para anggota mantan pejuang kemerdekaan Skotlandia lainnya pun disumpah oleh Raja Edward agar selalu setia dan tak akan memberontak lagi. Walaupun pernah memberontak, tapi Raja Edward masih tetap mau menerima sumpah Robert, karena ayah Robert adalah teman Raja Edward. Setelah semua proses sumpah setia selesai, saat keluar, putra Raja Edward atau Pangeran Inggris yang juga adalah teman lama Robert datang menghampiri lalu mengajak berduel untuk mengenang masa kecil mereka berdua. So we're fighting for the people. Sambil berduel, Pangeran Inggris mengatakan kalau Wallace yaitu pemimpin pasukan pemberontak Skotlandia yang telah melarikan diri ke hutan. Sekarang para pasukan Inggris sedang mengejarnya, dan apabila tertangkap nanti, maka jasadnya akan digantung di depan umum, supaya tak ada seorang pun yang berani memberontak lagi. Mendengar pimpinan mereka dihina dan direndahkan seperti itu, Robert dan para kesatria Islandia lainnya hanya bisa terdiam mencoba untuk tetap tegar. Tiba-tiba seorang pelayan raja datang menghentikan duel mereka karena Raja Edward memanggil. Saat menghadap Raja Edward, langsung ngomel ke pangeran akibat duel pedangnya tadi. Raja Edward menyuruh si pangeran untuk berhenti bersifat budak letik atau kekanak-kanakan, dan harus lebih sadar dengan posisinya sebagai seorang pangeran. Saat berbincang-bincang sedang berlangsung, seorang pria Skotlandia bernama Douglas datang mengajukan permohonan. Douglas memohon kepada Raja Edward agar tanah, rumah, serta kastil keluarganya dikembalikan. Namun Raja Edward justru menolak permohonan itu sambil mengatakan kalau ia tak ingin lagi mendengar nama ayah Douglas. Baginya kastil tersebut telah menjadi hak milik Inggris, dan kini Douglas bukan lagi seorang pangeran tapi hanya rakyat biasa. Raja lalu menginstruksi prajurit mengusir Douglas di depan banyak orang. Dan sesaat kemudian Raja Edward mengajak semua orang termasuk para kesatria Skotlandia semua untuk menyaksikan proses penghancuran salah satu kastil atau benteng Skotlandia agar mental mereka hancur dan tak akan berani lagi melakukan pemberontak. Needs to understand that this surrender is final. Robert di situ hanya bisa ngejedok terdiam sakit melihat kastil bangsanya sendiri diluluh lantahkan. Beberapa waktu kemudian di tengah pesta sedang berlangsung, Raja Edward meminta Robert untuk mengijab kabul seorang wanita bangsawan dari kerajaan Inggris bernama Elizabeth. Pernikahan ini bertujuan agar hubungan antara Skotlandia dan Inggris menjadi damai dan harmonis. Ternyata Robert ini adalah seorang duda dengan anak satu bernama Marjorie. Ia selama ini selalu mengurus Marjorie semenjak istrinya meninggal dunia. Dan karena pernikahan itu adalah perintah langsung dari Raja Edward, maka suka tak suka, mau tak mau, akhirnya Robert pun dengan enggak terpaksa setuju menikahi Elizabeth. Stakes in Ireland. My lord. Are you enjoying yourself?
Sesaat setelah menikah, Robert seakan masih belum sepenuh hati mencintai Elizabeth. Bahkan di malam pertama yang seharusnya mereka main kuda templok, si Robert justru memilih untuk tidur di kamar lain meninggalkan siluman kikil babat sendirian di kasur. Dan keesokan harinya Robert beserta para prajurit Inggris nimbrung ke tengah-tengah warga Skotlandia. Ia diperintahkan Raja Edward ke sana untuk memaksa dan merekrut para pria agar mau bergabung menjadi anggota prajurit Inggris. Dengan kezoliman para prajurit Inggris di sana bukan hanya membawa pria yang dibutuhkan, tapi juga memaksa wanita-wanita berkenal pot racing serta anak-anak untuk ikut. Dengan mereka melihat perlakuan itu, Robert tak bisa berbuat apa-apa karena takut dianggap memberontak. Namun berbeda dengan Robert yang hanya bisa cicing wae, Elizabeth dengan berani melawan prajurit Inggris tersebutnya dan memerintahkannya untuk melepaskan para wanita dan anak-anak. Sepulang itu, Robert lalu menemui Elizabeth cuma untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tadi sangat berani dan mengagumkan. Ia tak menyangka seorang wanita bangsawan bisa melakukan hal berani seperti tadi. Dan semenjak itu, perlahan benih rasa Robert pun mulai luluh. Malam nongol di suatu ruangan, Robert terlihat sedang berkongko-kongko dengan ayahnya. Dalam percakapan tersebut, ayah Robert sedang sekarat dan mengatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal dulu telah mempercayai Edward menjadi raja. Hanya karena mereka berdua adalah sahabat senasib seperjuangan, hingga akhirnya sang ayah memejamkan mata dan meninggal dunia. Father. Hari itu Robert harus membayar pajak pada Raja Edward, walaupun dia masih dalam kondisi berduka. Setelah menyerahkan uang ke kantor pajak, ia bersama para saudaranya bingung kenapa warga riweuh dan berbondong-bondong berlarian menuju pusat kota. Ketika Robert dan saudara-saudaranya melihat apa yang terjadi, ternyata di pusat kota itu para prajurit Inggris sedang menggantung potongan tubuh Wallace, yaitu pimpinan pasukan kemerdekaan Skotlandia yang sebelumnya melarikan diri. Melihat potongan tubuh Wallace, rakyat Skotlandia merasa tak terima, marah bercampur sedih karena pimpinan kemerdekaan mereka dibunuh tentara Inggris. Akhirnya kekacauan pun terjadi dan api kemarahan terpancar setelah melihat terbunuhnya pimpinan kemerdekaan Skotlandia juga dirasakan Robert dan para saudaranya. Dengan penuh dendam, mereka segera mengatur rencana untuk mengumpulkan pasukan lagi seperti dulu dan akan memulai kembali perlawanan pada kerajaan Inggris. Ternyata rencana perlawanan mereka itu didengar oleh Elizabeth yang adalah putri bangsawan Inggris. Namun setelah selesai mengatur rencana, Elizabeth menemui Robert dan langsung mengatakan bahwa I choose you, whatever course you are charting. I choose you, my husband. Ia yang mendengar ucapan sang istri yang selama ini menikah tak pernah diganti oli sama sekali itu, sosok Robert akhirnya luluh dan untuk pertama kalinya mereka beradu jigong. Esok hari Robert bersama seluruh kesatria Skotlandia berangkat ke kastil seorang bernama John. John dan Robert sebenarnya adalah musuh. Meskipun sama-sama berasal dari Skotlandia, tapi mereka berdua saling bersaing untuk memperebutkan tahta Raja Skotlandia. Sesampainya di sana, Robert mulai menceritakan tentang rencana perlawanannya. Tujuan Robert menemui John adalah untuk meminta dia bergabung bersamanya atau minimal John mau memberikan Robert bantuan sejumlah pasukan tambahan. Namun John menolak. Ia justru malah berkata kalau dia akan melaporkan rencana Robert tersebut pada Raja Edward. Pasti nanti Raja Edward akan memenggal Robert. Dan akhirnya John lah yang akan menjadi Raja Skotlandia. Mendengar itu, Robert merasa terancam, kemarahannya pun memuncak, dan
Setelah pembunuhan barusan, Robert pergi memohon ampun ke gereja. Di sana dia diadili oleh para pastor dan uskup. Mereka berdiskusi untuk menentukan apa yang harus pihak gereja lakukan pada Robert ini. Dalam diskusi panjang yang penuh dilema tersebut, mereka bingung bila Robert dihukum mati atas pembunuhannya. Maka Skotlandia akan kehilangan sosok pemimpin pejuang kemerdekaan mereka. Namun, di sisi lain dosa tetaplah dosa. Setelah diskusi panjang, para pastor dan uskup pun memutuskan untuk mengampuni dosa Robert dengan syarat, yaitu Robert harus terus memperjuangkan kepentingan negeri Skotlandia, harus bertobat, harus dengan sungguh-sungguh selalu mengutamakan kepentingan gereja, dan harus bersedia menanggung beban berat. Beban berat yang dimaksud ialah diangkat sebagai raja. Di sisi lain, kabar pembunuhan dan perlawanan Robert ternyata telah sampai ke kuping Edward. Edward yang mengetahui hal itu sangat kecewa. Ia tak menyangka Robert berani melanggar sumpah setianya. Ia pun sekarang mengubah status Robert menjadi seorang buronan yang harus dibunuh. Si paling pangeran lalu mengatakan pada raja kalau kini dia sudah dewasa dan kini dia sudah siap dan mampu untuk turun ke medan perang. Ia juga berjanji akan membawa kepala Robert ke hadapan sang raja. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Inggris mengadakan pesta meriah karena untuk pertama kalinya dia diizinkan untuk turun ke medan perang. Bersamaan dengan itu, Robert pun dipilih sebagai Raja Skotlandia. Robert Bruce, son of Isabella Huntington, King of Scots. God bless the King of Scots! I wear this crown. My title is King of Scots. Full of my duty to serve the Scottish people. But of the people. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan pergi ke kastil demi kastil di Skotlandia untuk mencari pasukan baru. Namun di tengah perjalanan, pasukan Raja Robert bertemu dengan Douglas yang dulu pernah diusir oleh Raja Edward ketika memohon agar kastilnya dikembalikan. Tujuan Douglas menemui Raja Robert adalah untuk mengajukan diri bergabung ke dalam pasukan, karena dia ingin mengambil kembali kastil keluarganya yang dikuasai Inggris. Setelah menempuh perjalanan jauh, hari peperangan pertama pasukan Raja Robert dengan pasukan kerajaan Inggris pun terjadi. Raja Robert berhadapan dengan ribuan prajurit Inggris yang dipimpin oleh seorang panglima perang. Di sana Robert menantang panglima perang Inggris itu untuk duel 1v1 esok hari, tanpa perlu melibatkan pasukan lain. Mendengar tawaran barusan, panglima pun setuju. Namun dalam perjalanan kembali, panglima itu seperti tak benar-benar menerima tantangan duel, dan sepertinya memiliki rencana culas lain. Dan malam hari ketika seluruh pasukan Raja Robert sedang beristirahat, menunggu pertarungan duel sang raja melawan panglima Inggris besok, tiba-tiba Raja Robert mendengar kepanikan dari luar tenda. Ternyata pasukan Inggris ingkar janji. Mereka dengan culas dan licik justru menyerbu semua pasukan Raja Robert yang sedang beristirahat. Dan tiba-tiba akibat serangan dadakan itu, Raja Robert menyuruh saudaranya untuk membawa anak dan sang istri pergi berlindung ke kastil Skotlandia terdekat. Pagi hari terlihat banyak sekali pasukan Raja Robert yang terbunuh.
Tapi ketika Panglima Inggris mencari jasad Raja Robert, ia tak menemukan dimanapun. Di lain tempat, Raja Robert bersama pasukan yang lain lolos dan tinggal tersisa 50 orang. Mereka melarikan diri ke kampung halaman salah satu sahabatnya. Ketika mereka semua akan menyeberangi danau, mendadak sebagian pasukan Inggris yang berhasil mengejar kembali dan membabi buta menyerang mereka, hingga membuat saudara Raja Robert terbunuh. Di tempat lain, Pangeran Inggris mengetahui keberadaan anak dan istri Raja Robert bersembunyi. Ia lalu segera ke sana. Di sana, Pangeran Inggris bertemu dengan adik kandung Raja Robert. Ia sekonjong-konjong menanyakan di mana Raja Robert sekarang berada. Where's your brother? I swear I don't know. No! I swear I don't know! No, please, I swear. I swear. Look at me! Where's your husband? Please have mercy, your father. We don't know. We don't know. Where's the Bruce? Truly don't know. Tak hanya itu, Pangeran Inggris juga menyandra semua wanita termasuk anak dan istri Raja Robert sebagai tawanan. Sementara Robert bersama pasukan yang masih tersisa sampai ke kampung halaman sahabatnya. Di sana mereka diterima dengan baik oleh para warga. Kemudian mereka menggunakan waktu luang untuk berlatih bagaimana cara bertarung di medan perang. Tapi baru saja Raja Robert merasa sedikit tenang, tiba-tiba dapat kabar bahwa beberapa waktu yang lalu adik Raja Robert telah dibunuh dengan sangat kejam oleh Pangeran Inggris. Dan dia juga telah membawa anak serta istrinya. Raja Robert yang mendengar kabar kematian sang adik barusan, hati Raja Robert seperti dicabik-cabik. Raja Robert yang sudah tak sanggup lagi menahan amarahnya dan sangat gondok, ia bersumpah akan membalas dendam pada kerajaan Inggris. Ia lalu mengatakan bahwa dia akan berhenti bertarung menggunakan cara terang-terangan. Mulai sekarang, mereka semua akan berperang secara bergerilya atau secara diam-diam, seperti para singa, dan merebut satu demi satu kastil Skotlandia yang telah dikuasai Inggris. Unload this before they start broken. Renegade! Take what we can and burn it down. Setelah kemenangan demi kemenangan diraih serta berhasil merebut satu demi satu kastil Skotlandia kembali, Douglas pun meminta izin pada Raja Robert membawa beberapa orang pergi menemaninya ke kastil kampung halamannya untuk merebut kembali tanah kelahirannya.
Akhirnya Douglas berhasil mengambil kembali tanah kelahiran yang selama ini begitu ia inginkan. Kemudian Douglas membebaskan seluruh warga di sana serta merekrut mereka semua untuk berjuang bersama bergabung ke dalam pasukan Raja Robert. Dan jumlah pasukan Raja Robert pun bertambah sangat pesat. Berbeda dengan Raja Edward yang zolim, kikir, dan gila harta, Robert justru memperlakukan pasukan dengan penuh kehormatan, perhatian, dan kehangatan. Robert! Yes. Yeah, we found them on the road. Your Majesty, I have something for you, sire. Rise. Robert kemudian sengaja mengirim surat pernyataan perang kepada Raja Edward untuk memancing ia datang. Ini Raja Robert telah berhenti berperang secara bergerilya atau diam-diam dan akan mulai menghadapi Inggris dalam perang terbuka. Jika berita tersebut sampai ke telinga Raja Edward, panas dadanya pun memuncak karena kekecewaannya dengan pangeran dan panglima yang telah gagal menghentikan Raja Robert. Ia memutuskan untuk turun langsung ke medan perang dan tak tanggung-tanggung, Raja Edward mengerahkan 3.000 pasukan Inggris berangkat menuju ke medan perang. Namun baru setengah jalan perjalanan, Raja Edward terlihat tak seperti biasanya. Go ahead. That's right. Akibat penyakitnya yang sudah parah dan usia Raja Edward yang sudah sangat tua, ia pun tak sanggup lagi bertahan hingga akhirnya Raja Edward pun yang selama ini dikenal sebagai raja yang sangat zalim, menjajah negeri tanah Skotlandia itu pun meninggal dunia dan menghadap raja yang sebenarnya yaitu Tuhan yang Maha Besar. Bury him here. You should honor mine. Onward to Scotland! Sedangkan di sisi lain saat para pasukan Inggris yang sedang dalam perjalanan itu, Raja Robert bersama seluruh pasukannya bergotong royong menyiapkan jebakan, memanfaatkan kondisi tanah di medan perang yang berlumpur. Could use the help. Is he here? How many are we now? 500, I'd say. We leave the horses behind. We hold the center ground. We use the land to our advantage. We force them to the flanks. Hari peperangan pun akan tiba. Hari di mana 500 pasukan pejuang kemerdekaan Skotlandia yang dipimpin Raja Robert berhadapan dengan 3.000 pasukan yang dipimpin oleh pangeran serta panglima Inggris. Walaupun kalah jumlah, namun Raja Robert tak gentar secuil pun. Tetap bermimpi bahwa suatu hari nanti Skotlandia akan merdeka dari jajahan Inggris. Tak ada yang lebih mengenal kondisi tanah di situ selain mereka sendiri. Tanah di mana dulu mereka lahir, tanah di mana dulu suatu kecil mereka bermain kleci bersama, dan kini tanah yang sedang mereka injak itu adalah tanah di mana mereka rakyat Skotlandia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Dengan strategi jebakan yang telah disiapkan, Raja Robert hanya berpesan agar semua sekuat tenaga mempertahankan barisan sisi tengah, lalu memancing pasukan lawan agar memutar ke samping. Kemudian di bawah langit mendung, peperangan Skotlandia melawan Inggris pun dimulai. Wait till my word! Oh, no! It's a trap! A chance! They have the center ground! Follow me!
Retreat! The battle is lost! Setelah peperangan yang begitu keos, pasukan Inggris kalah dan memilih mundur menggunakan kuda mereka. Namun Pangeran Inggris yang kehilangan kudanya ia pun tertinggal di sana sendirian. Dengan hanya memiliki sebuah pedang, ia menantang Raja Robert untuk berduel dan I kill him, Your Majesty. akhirnya semuanya benar-benar telah berakhir. Dan tak ada seorang pun yang menyangka bahwa 500 orang bisa mengalahkan 3.000 pasukan Inggris yang terkenal begitu sangat beringas. Setelah puluhan tahun Skotlandia dijajah dan ditindas kerajaan Inggris, kini untuk pertama kalinya Skotlandia menang. Film pun tamat lur. Ending yang mengkeoskan. Intisari dari film barusan adalah kemerdekaan bukanlah hak yang diberikan, tapi hak yang diperjuangkan. Jaya, jaya, jaya. Malam Jumat nyalain dupa. Sampai jumpa. Just to know what you knew. Restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start